Musdalifah. Untuk memandu jalannya ujian kepada Bapak Mukhtar selaku moderator, dengan hormat disilakan. Baik, makasih banyak Pak Isman, evaluator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke seminaris yang ketiga, yaitu Saudari Musdalifah Ismail. Ya, baik. Pertama sekali atas nama panitia penyelenggara mengucapkan kasih banyak kepada Pak Pengujian Terhormat masih berkenan bersama kita di forum ini. Kemudian makasih banyak dan selamat datang kepada Ibu mentor, yaitu Ibu Ruth Songlo. ya, Ibu Ruth Songlo. Ya. Kemudian perlu kami informasikan bahwa seminar ini membutuhkan waktu lebih kurang 30 menit. Nanti awali pemaparan oleh Saudari Musdalifah, sampaikan pokok penting, ya perkenalan sedikit, kemudian latar belakang, langsung masuk isu, gasan pencarian isu, kegiatan, tahapan kegiatan. Ya, kemudian setelah Anda memaparkan, kami juga minta kesediaan dari Ibu mentor untuk memberikan penjelasan tambahan, penguatan terkait apa yang Anda gagas untuk pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja. Pada saat pengujian laksanakan, siapkan alat tulis menulis, rekam semua masukan informasi, dan jawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Pengujian Terhormat. Terakhir dari saya juga akan memberikan penjelasan tambahan terkait apa yang berkembang dalam forum diskusi ini. Baik, pertanyaan pertama kepada Saudari Musdalifah. Sehat, siap diuji? Sehat. Sehat. Ya, baik. Mohon izin Pak Pengujian Terhormat dengan Ibu mentor, silakan pemaparannya. Musdalifah Ismail. Bismillah. Judulnya berapa lain sudah? Pengelolaan obat dan pelayanan informasi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Musdalifah Ismail, asisten apoteker Puskesmas Lawangan, yang mengambil judul rancangan aktualisasi, yaitu pengelolaan obat dan pelayanan informasi obat di Puskesmas Lawangan. Kemudian ada pun latar belakang saya mengambil judul ini, yaitu menurut Perlan nomor 10 tahun 2021, kompetensi yang dikembangkan dalam pelatihan dasar CPNS merupakan kompetensi pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas. Berdasarkan Permen Pan RB nomor 08 M Pan 4, tugas pokok penyiapan pekerjaan kefarmasian meliputi penyiapan rencana kerjaan kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik. Salah satu aspek pengelolaan yaitu penyimpanan. Dalam petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas tahun 2019, ada beberapa aspek umum yang harus diperhatikan dalam penyimpanan. Salah satunya yaitu obat yang mendekati kadaluarsa. Di Puskesmas Lawangan belum terkelola obat yang mendekati kadaluarsa. Masih terdapat obat yang melewati masa kadaluarsa di tempat penyimpanan. Pada bulan September 2022, terdapat 5 jenis obat yang kadaluarsanya bulan Agustus 2022, seperti antasi tablet sebanyak 319 tablet. Adapun kondisi yang diharapkan, terkelolanya obat yang mendekati kadaluarsa dengan memberikan penandaan khusus menggunakan metode traffic light atau lampu lalu lintas, serta perlu adanya pelayanan informasi beyond use date obat kepada pasien. Kemudian isu-isu yang saya temukan di Puskesmas Lawangan yaitu yang pertama, satu, belum ada penandaan dan penyimpanan obat high alert sesuai standar di Puskesmas Lawangan. Yang kedua, belum terkelola obat yang mendekati kadaluarsa di Puskesmas Lawangan. Yang ketiga, belum adanya sistem informasi pengelolaan obat berbasis web di Puskesmas Lawangan. Yang keempat, tidak sesuainya jumlah obat yang tercatat pada kartu stok dengan bukti fisik yang ada pada lemari obat di Puskesmas Lawangan. Kemudian isu ini saya identifikasi menggunakan metode analisis APKL untuk melihat aktual problematik kelayakan layak atas isu tersebut. Kemudian dilakukan validasi isu menggunakan USG untuk melihat urgensi, seriousness, dan growth terhadap isu tersebut. Kemudian didapatkan core isu
yaitu belum terkelola obat yang mendekati kadaluarsa. Selanjutnya dilakukan identifikasi penyebab masalah menggunakan fishbone diagram. Adapun kategori penyebab masalahnya yaitu metode, material, milieu, dan men yang mengakibatkan belum terkelolanya obat yang mendekati kadaluarsa di Puskesmas Lawanga. Alternatif pemecahan masalah yang saya buat yaitu penyebab masalah belum ada metode khusus, yang kedua belum ada label penanda khusus, yang ketiga hanya menggunakan metode FIFO dan FEVO, yang keempat kurangnya inovasi. Untuk pemecahan masalahnya membuat penanda khusus untuk obat yang mendekati kadaluarsa dengan menggunakan metode lampu lalu lintas atau traffic light. Yang kemudian kurangnya rutin melakukan stok of name dan mencatat tanggal kadaluarsa, dilakukan stok of name dan mencatat item obat yang mendekati kadaluarsa dan dilakukan setiap bulan rutin. Untuk tempat penyimpanan yang kurang terpantau, obat yang mendekati kadaluarsa 3-6 bulan diletakkan di tempat yang mudah terlihat agar bisa digunakan terlebih dahulu sebelum tiba masa kadaluarsanya. Untuk belum tersedia informasi obat tentang perbedaan tanggal kadaluarsa dan beyond use date obat, memberikan pelayanan informasi beyond use date obat. Adapun gagasan pemecahan isu yaitu pengelolaan obat mendekati kadaluarsa menggunakan metode traffic light dan pelayanan informasi beyond use date obat berbasis multimedia di Puskesmas Lawanga. Kemudian rancangan kegiatan aktualisasi saya. Yang kegiatan pertama yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Adapun tahapan kegiatannya konsultasi dengan mentor dan meminta persetujuan mentor. Kemudian koordinasi dengan rekan kerja. Yang ketiga, pembentukan tim kerja. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Untuk penguatan nilai EPD, kegiatan ini menguatkan nilai akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan yang kedua, membuat bahan materi dan media. Adapun tahapan kegiatannya, mengumpulkan referensi tentang pelayanan informasi beyond use date obat. Yang kedua, membuat label nama obat yang baru dan label traffic light. Yang ketiga, mendesain leaflet. Yang keempat, cetak materi dan media, serta menyiapkan administrasi pendukung. Kemudian, adapun penguatan nilai untuk OPD, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk kegiatan yang ketiga, melakukan rapat tim dan finalisasi. Adapun tahapan kegiatannya, memaparkan materi dan media. Kedua, meminta saran dan masukan. Yang ketiga, finalisasi. Menguatkan nilai berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan keempat, pengelolaan obat mendekati kadaluarsa. Tahapan kegiatannya, melakukan stop of name dan mendata tanggal kadaluarsa obat, mengkategorikan obat berdasarkan warna penanda kadaluarsa. Yang ketiga, menempelkan label nama obat yang baru dan menuliskan tanggal kadaluarsa obat pada label traffic light serta menempelkan label tersebut. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Untuk kegiatan yang kelima, melakukan pelayanan informasi obat. Yang ini tahapan kegiatannya persepsi dan pretest. Kemudian pelayanan informasi obat serta pembagian leaflet beyond use date obat. Kemudian post-test. Menguatkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Kemudian yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Tahapan kegiatannya, pemantauan pelaksanaan kegiatan, memeriksa hasil pretest dan protes, testimoni mentor, rekan kerja, dan pasien. Pelaporan dan penyusunan hasil tindak lanjut. Menguatkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Adapun jadwal tentatif rencana aktualis saya, yang kegiatan pertama dilakukan 3 hari, yang kedua dilakukan sebanyak 5 hari, yang kegiatan ketiga 2 hari, yang kegiatan keempat 4 hari, yang kegiatan kelima sebanyak 5 hari, yang keenam 6 hari. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, makasih. Demikian pemaparan rancangan aktualisasi dari Musdalifah. Selanjutnya untuk mendapatkan penjelasan tambahan dan penguatan terkait apa yang Musdalifah rancang untuk diaktualisasikan di tempat kerja, saya persilakan kepada Ibu Mentor. Silakan, Bu.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Tidak mengerti rasa hormat, saya sungguh luar biasa bangga dengan anak-anak saya yang masuk di dalam Puskesmas Lawanga ini. Memang kami punya ruangan sangat sempit, sehingga kami susah untuk membedakan yang obat yang sudah kadaluarsa dengan yang sudah mau dekat kadaluarsa. Karena satu ruangan itu cuma dipilah dengan triplex dan cuma dipilah triplex, kemudian lemari sangat terbatas untuk kami. Kami juga sudah bermohon ke Dinas Kesehatan untuk perbaikan gedung kami ini. Semoga dengan adanya Musdalifah di puskesmas kami bisa terbentuk dan bisa membedakan lebih baik lagi mana yang sudah expire, mana yang sudah mendekati expire. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Baik, makasih banyak Ibu Mentor telah memberikan penjelasan tambahan dan penguatan. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Penguji yang terhormat. Ya, terima kasih Pelan sekali kesempatan saya. diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Mukhtar SPSH MM selaku coach. Yang saya hormati Ibu Ruth Tongio SKM selaku mentor. Songlo. Ya, Oh ya, mohon maaf kalau salah penyebutan nama. Tidak apa-apa. Oke. Evaluator kita Pak Isman yang saya hormati dan yang kita banggakan bersama Ibu Musdalifah. Ibu Musdalifah S Maya AMD Farmasi ya. Iya. Oke. Ya, terima kasih Ibu Musdalifah, bagus sekali sudah ya. Dari pemaparannya apa yang disampaikan tadi. Mohon maaf Pak, sudah lupa. Oke, apa yang disampaikan tadi, cuman saya kadang bingung judulnya ini sebenarnya yang mana ini Bu Musdalifah? Ibu Musdalifah, Iya Pak. judulnya pengelolaan obat dan pelayanan informasi obat di puskesmas atau pengelolaan obat mendekati kadaluarsa? Iya Pak. Judulnya itu pengelolaan obat dan pelayanan informasi di Puskesmas Lawanga. Pengelolaan yang saya itu obat yang mendekati kadaluarsa. Soalnya di sini tulisannya judulnya kadaluarsa. Kalau bisa kita lihat. Oh iya, ada perubahan kemarin. Oh ada. Makanya saya bingung. Ini di depannya beda, tapi tulisan di belakang judulnya lain. Iya. Saya kira nanti itu masalah teknis saja ya. Tapi pada intinya akan sampai pada tujuan apa yang diinginkan oleh Ibu Mentor, apa yang menjawab sebuah gagasan, menjawab sebuah isu permasalahan yang ada di Puskesmas Lawanga. Kita lupakan masalah judul. Kita masuk kepada masalah-masalah yang seringkali itu menjadi hambatan buat Ibu Mentor, Ibu Kepala Puskesmas untuk melakukan bagaimana cara memilah antara yang sudah kadaluarsa dan akan kadaluarsa, kemudian siap-siap akan menjadi kadaluarsa. Banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Oke, Ibu Musdalifah, secara teknis saya tertarik pada mendekati kadaluarsa metode traffic light. Coba dijelaskan kepada saya. Metode apa itu? Iya Pak. Metode traffic light itu nanti saya mendatang kadaluarsa obat. Kemudian seperti warna penandanya itu seperti lampu lalu lintas. Iya. Kalau yang mendekati kadaluarsa 3-6 bulan itu warnanya warna merah. Yang 3-6 bulan. Iya. Kalau yang 7-1 tahun warnanya warna kuning. Yang 1 tahun ke atas nanti diwarnai warna hijau. Gitu Bapak. Jadi memang aturan dalam dunia farmasi itu kalau 3-6 bulan itu memang harus siap-siap ya. Iya. Untuk tidak digunakan lagi. Tidak, maksudnya duluan supaya duluan dia digunakan sebelum kadaluarsa. Oh, duluan digunakan. Iya.
Oh, terbalik pemikiran saya. Saya berpikir tadi, hati-hati itu sudah mendekat kadaluarsa. Jadi itu yang duluan dikeluarkan supaya jangan sampai Oh, kadaluarsa. oke. Pada intinya Bu Mas Gali, ini pelayanan informasi BUD, coba seperti apa itu? Ya Pak, pelayanan Iya. informasi itu pelayanan PIO dan saya nanti berkolaborasi dengan apoteker. Dia akan menjelaskan pelayanan informasi obat itu. Kalau BUD itu dia beda dengan kadaluarsa. Kalau dia BUD dia merupakan umur simpan obat yang setelah obat itu dibuka dari kemasan primernya, seperti obat racikan atau kapsul yang di kapsul ulang, begitu Bapak. Seperti puyer Coba juga. diulangi, umur simpan obat ya? Ya, umur simpan obat setelah kemasan primer obat dibuka. Jadi kayak macam obat racikan begitu dan Ya. umur simpannya beda dengan obat yang masih dalam kemasan primer dari pabrik. Berarti agak lebih cepat kadaluarsa ya kalau racikan. Iya. Ya, oke. Terus Ibu Musdalifah sendiri atau ada tim yang mengurus obat di puskesmas? Nanti ada tim Pak. Kalau boleh tahu berapa jumlah timnya? Timnya nanti ada 4 orang kurang lebih. Karena memang di apotek cuma 4 orang. Oke. Untuk 4 orang itu sama ya persepsinya bahwa isunya ini adalah masalahnya adalah persoalan kadaluarsa, sama nggak? Iya Pak. Oke, jadi artinya Ibu Musdalifah yang merancang sebuah aktualisasinya dan rame-rame mengetahui tentang seperti apa cara mudah untuk membedakan mana yang sudah harus cepat dipakai, mana yang belum, dan mana yang masih lama ya, masih jangka setahun lagi. Itu yang akan disampaikan oleh Bu Musdalifah kepada rekan kerja. Sepakat? Iya Pak. Itu yang Oke, sepakat. Kalau begitu, saya dengar ada prioritas dan post-test. Tujuannya itu kemana? Musdalifah. Itu tujuannya ke pelayanan informasi obatnya Pak. Untuk mengukur pengetahuan pasien saat diberikan pelayanan informasi obat. Informasi obat terpisah lagi ya dengan bagian kerjanya Ibu Musdalifah. Ibu Musdalifah, pertanyaannya, apakah terpisah tempatnya PIO dengan pengelolaan obat? Sama Pak, di satu apotek. Satu apotek. Ibu Musdalifah, kegiatannya ini bagi saya mungkin sederhana tapi sangat bermanfaat. Saya mendukung hal-hal yang sangat bermanfaat, tidak melihat dari serumit apa yang harus kita kerjakan, tapi kalau ada yang mudah, itu bermanfaat untuk rekan kerja, khususnya juga buat Bu Mentor sendiri menjawab masalah, saya kira itu hal yang kita sepakati. Tapi tidak menutup mata, mari terus kita berkarya, mari terus kita melakukan hal-hal yang lebih memberikan dampak impact kepada orang yang banyak agar leaflet maupun notabene-nya sebagai adalah sentral informasi ketika seperti yang Ibu Musdalifah katakan tadi, obat pabrik dan obat racikan akan berbeda kualitas penyimpanannya dengan jangka waktu yang berapa lama. Maka adalah semacam informasi kepada pengunjung atau konsumen untuk memberikan informasi tentang bagaimana cara menyimpan obat dengan benar, bagaimana cara untuk mendeteksi obat apakah itu sudah kadaluarsa ketika lampu merah sudah kita sampaikan bahwa ini harus dibagi secepatnya, tetapi jika mereka meminum di rumah, menyimpan dengan waktu yang cukup lama, maka lampu merah tadi tidak akan berlaku, maka jadilah kadaluarsa di tempat rumah mereka. Itu yang sulit kita kontrol. Makanya saya katakan tadi, cara menyampaikan kita lagi, tidak bisa kita menutup mata bahwa
keselamatan itu ada daripada Musdalifah sendiri untuk sampai kepada tangan si penerima. Jadi informasi yang harus kita lanjutkan bahwa ini harus cepat-cepat dihabiskan sebelum tanggal yang kita tetapkan. Mungkin itu akan dimodulasi, akan di brand lagi seperti apa lagi cara menyampaikan, mungkin lewat leaflet, banyak penyampaian, jangan sampai lupa. Saya kira pertanyaan terakhir saya kaitannya dengan nilai berakhlak. Musdalifah, Ya Halo. Pak. Halo. kaitannya dengan nilai berakhlak. Oh, kaitannya dengan nilai berakhlak, rancangan aktualisasi ini kaitannya yaitu supaya saya bisa menerapkan nilai-nilai berakhlak yang telah dipelajari ke penerapan ke bidang tugas saya. Ibu Musdalifah mengerti berapa nilai berakhlak ini, ada berapa poin yang Ibu pahami? Ya, ada 7 Pak. Yang pertama, Setiap kegiatan, poin pertama apa sangkut pautnya dengan kegiatannya Ibu? Secara singkat saja, yang penting sampai pada kita semua, orientasi pelayanan itu, apa yang dilakukan pada kegiatan itu? oh iya Pak. Nah, Berkegiatan Pak. silakan kalau mau berkegiatan sampai pada tujuannya, silakan. Kalau satu untuk semua, silakan. Oh iya. Kalau untuk berakhlak itu, saya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Terus untuk melakukan perbaikan tiada henti. Untuk kompeten itu saya melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kalau untuk akuntabel, saya melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab dengan jujur. Kalau untuk yang harmonis, membangun kerja yang membangun lingkungan yang kondusif di tempat kerja. Kalau yang loyal itu, saya mendedikasikan tenaga pikiran untuk kepentingan masyarakat atau pasien. Kemudian adaptif itu saya proaktif dalam kegiatan aktualisasi ini. Kemudian yang kolaboratif, berkolaborasi atau bekerja sama yang sinergis untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Gitu, Pak. Oke, cukup. Bu Musdalifah, tolong di seminar akhir nanti dibuktikan dengan beberapa yang Ibu sudah sampaikan pada rancangan ini, pembuktiannya secara video, secara foto, dokumentasi yang real, dan nyata. Jika ada dan pretestnya, jika ada hasil konsultasi maupun hasil-hasil apa, tolong dilampirkan secara detail, karena itu akan membantu penilaian Bu Musdalifah bahwa Bu Musdalifah telah melaksanakan seluruh rangkaian apa yang telah dirancangkan pada hari ini. Saya kira sekian dari saya. Insya Allah kita akan ketemu di 1 bulan ke depan. Terima kasih kepada Pak Coach. Ya, makasih banyak Pak Pengujian terhormat dan Ibu Mentoran terhormat atas pengujiannya. Oke, Saudari Musdalifah, ada beberapa masukan tadi ya dari Pak Pengujian terhormat. Ya, dari saya juga saya tambahkan bahwa di latar belakang itu cantumkan perlahan terbaru tentang latsar. Ya, saya lihat belum ada. Kemudian standar penulisan biasanya 1,5 spasi atau 2 spasi untuk di luar tabel. Di dalam tabel itu 1 spasi saja. Kemudian metode obat yang mendekati kadaluarsa ini kita gunakan traffic light, pewarnaan ya, pewarnaan, bukan seperti lalu lintas, pewarnaan. Ya, nanti orang bilang kenapa lalu lintas maksud di apotik? Jadi pewarnaan. Dan tanda merah itu adalah mendekati kadaluarsa. Makanya resep terkait apa yang ditanyakan Pak Punji tadi. Jadi resep yang dikeluarkan itu kenapa tanda merah 3 bulan sebelumnya diperkirakan sebelum 3 bulan habis obat itu. Ya, makanya dilanjutkan dengan BUD. Ya, jadi BUD ini kan terutama obat yang racikan itu bukan cuma 3 bulan. Pokoknya selesai 1 masa obat itu tidak bisa dipakai obat berikutnya. Jangan nanti ada obat racikan batuk-batuk, begitu batuk berikutnya diminum lagi, tidak bisa lagi. Ya, tidak bisa lagi. Hanya 1 kali pakai itu. Nah, sama dengan antibiotik ya harus habis. Jangan disimpan lagi. Nanti
nanti perlu lagi minum lagi antibiotik, nggak boleh. Pokoknya kalau 10 biji harus 10 biji biar supaya berikutnya ini. Nah, itu. Dan banyak yang disampaikan beliau dia nanti di PIO itu ya. Tadi termasuk obat-obat antibiotik. Biasanya pasien ini karena dia lihat dikasih antibiotik, begitu berikutnya dia beli di kios, nggak boleh. Ada aturannya itu, ada aturannya tidak boleh beli di kios itu antibiotik karena justru berbahaya kalau minum antibiotik di luar resep dokter. Tanpa resep dokter. Di luar resep kesehatan ya. Karena kalau kita bilang resep dokter nanti cuma dokter, padahal tidak. Semua yang pernah mengeluarkan resep ya itu tidak boleh di luar dari resep itu. Nah, kemudian Musdalifah ada kewajibannya nanti Musdalifah selain tadi menyiapkan bukti-bukti untuk di aktualisasi nanti, lampiran itu disiapkan, masukkan laporan mingguan nanti ya per minggu di Kolabjar. Kemudian lengkapi bukti-buktinya. Begitu juga nanti dibuat video singkat pada kegiatan-kegiatan yang kira-kira strategis, kegiatan utama dan Video singkat. Ya, supaya bisa, karena kami dengan penguji tidak turun melihat. Jadi bagaimana Anda meyakinkan kami bahwa itu dilaksanakan? Nah, seperti kalau ada bukti-buktinya foto, ada video singkat, ya itu nanti. Kemudian kami juga minta mohon kepada Ibu Mentor memberikan nilai PKTBP. Siap. Karena kalau mereka sudah berusaha maksimal ya diberikan, karena kami juga di sini menjadi bagian dari akumulasi nilai ujian nantinya. Baik, makasih banyak. Ya, kami mengapresiasi terutama ini Musdalifah mentornya, saya betul-betul mendukung ya. Ini yang kita syukuri. Kasih banyak Ibu Mentor. Alhamdulillah. Makasih. Ini rencana aktualisasi atas nama Musdalifah. Makasih banyak Pak Rahmat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian ujian rancangan aktualisasi Ibu Musdalifah. Langsung kembali ke peserta berikutnya. Terima kasih Bu, Ibu Ruth Songlo atas waktunya Bu. Makasih banyak Pak, makasih. Musdalifah. Live sudah kesekian jurnal. Ibu Musdalifah silakan saran dan masukan dari coach dan penguji, silakan perhatikan untuk agar ini kan, agar hasilnya dapat bagus gitu. Baik, kita langsung silakan deh Bu, Ibu Musdalifah silakan. Ibu Songlo silakan.